Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-321 tanggal 16 November 2024 diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 32 dengan perikop Yesus menyembuhkan banyak orang. Sebagai nats atau ayatnya, menjelang malam setelah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Dan bacaan pagi diambil dari Ester pasal yang keempat ayat 15 sampai dengan 17. Ester memenuhi permintaan Mordekai. Bacaan malam diambil dari Mazmur pasal 136 ayat 24 sampai dengan 26. Doa syukur dari Daud, kasihnya kekal abadi. Itulah firman Tuhan pada hari ini dari 3 bagian yang kita lihat. Pertama, ayat harian. Yang kedua adalah bacaan pagi, dan yang ketiga bacaan malam. Kita gabung jadi satu kesatuan. Sebagai pedoman kita dalam bulan November, selalu kita mengambil topik yaitu mengasihi dengan kasih Kristus. Yohanes pasal 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Inilah ucapan daripada Yesus kepada pengikut-pengikutnya melalui Injil Yohanes. Nah, jadi ciri khas pengikut Yesus apabila saling mengasihi. Di luar itu masih belum dikatakan sebagai murid Yesus. Tapi kalau sudah saling mengasihi, itu sudah pasti sebagai murid Yesus. Nah, sebagai syarat murid Yesus dikatakan saling mengasihi. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Ayat 13 pasal 13 ayat 35. Sebagai murid Yesus, ayat ini menekankan bahwa kasih adalah ciri khas yang membedakan pengikut Kristus dan yang lainnya. Jadi ada ciri khas. Kasih adalah pengikut Kristus dan yang lainnya belum tentu memiliki kasih. Nah, ketika kita mengasihi sesama, kita tidak hanya mendemonstrasikan kasih Allah. Jadi kalau kita mengasihi sesama, kita tidak hanya mendemonstrasikan kasih Allah, tetapi juga menunjukkan kepada dunia siapa kita sebagai muridnya.
Jadi menunjukkan kepada dunia siapa kita sebagai muridnya. Nah, kemudian kasih yang dimaksud di sini lebih dari sekedar perasaannya. Ia harus tercermin dalam tindakan nyata yang mencerminkan kesetiaan kita kepada Kristus. Jadi kasih yang dimaksud di sini lebih dari sekedar perasaan, melebihi daripada perasaan. Tetapi ia harus tercermin dalam tindakan nyata, melakukan, menjalankan, ya, yang mencerminkan kesetiaan kita kepada Kristus. Jadi menjalankan kasih itu secara nyata itu menggambarkan bahwa kesetiaan kita kepada Kristus. Maka dikatakan murid-murid Yesus apabila saling mengasihi. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman hidup sebagai seorang freelancer atau yang sudah pensiun dari tugas, kesempatan untuk mewujudkan kasih kepada sesama semakin banyak. Ya, artinya semakin mendapat kesempatan. Tindakan kasih, ya, yang tahu dan Kristus, kesian kasih dari Kristus dapat membawa dampak positif bagi orang lain dan menginspirasi mereka untuk mengenal Kristus lebih dalam. Jadi tindakan kasih, ya, yang tulus dan konsisten dapat membawa dampak positif bagi orang lain dan menginspirasi mereka untuk mengenal Kristus lebih dalam. Jadi dengan menunjukkan kasih itu kepada di luar pengikut Yesus, orang lain akan tertarik dengan hal tersebut sehingga dia bisa menjadi pengikut Yesus dan percaya. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Markus 1 ayat 32. Yesus menyembuhkan orang banyak setelah matahari terbenam. Nah, jadi pada waktu itu datanglah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan juga kerasukan setan. Nah, kita lihat sebelum matahari terbenam, ya, pada waktu pagi dan siang hari, Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan rumah ibadah dan pergi ke rumah Simon dan Andreas. Nah, kemudian ikut dalam rombongan mereka adalah Yakobus dan Yohanes. Kenapa mereka pergi ke rumahnya Simon? Karena, ya, ibu mertua Simon sedang sakit demam dan berada di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Demamnya sangat tinggi. Jadi waktu itu Yesus dan muridnya masuk ke rumah itu. Kemudian Yesus, ya,
berilah tentang hal itu. Dan Yesus menyembuhkan ibu mertua daripada Simon. Ya. Jadi dengan datang ke rumah tersebut, ke rumah Simon, dan memegang tangannya, lalu menolong orang itu bangkit, kemudian dia sembuh. Nah, bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, kemudian setelah dipegang tangan daripada ibu mertua Simon, ya, dan penyakitnya pun hilang, dan ia pun langsung bisa melayani mereka di dalam rumah tersebut. Nah, kemudian setelah itu petang harinya, setelah berhari dengan mereka, orang itu ada di rumah mertua Simon. Jadi pada waktu petang hari, orang banyak mengetahui bahwa Yesus ada di rumah mertua Simon, ya, ada di rumah Simon, dan menyembuhkan mertua yang sakit demam. Nah, maka orang tahu kalau Yesus ada di rumah mertua Simon. Nah, maka biasa apabila mendengar, oh ya, Yesus ada di sana, maka orang-orang membawa kepada Yesus, ya, semua orang yang sakit. Jadi semua orang yang sakit dibawa kepada Yesus, dan juga adalah yang kerasukan roh jahat. Jadi seluruh penduduk kota itu, ya, bertemu di hadapan Yesus. Artinya dengan mengetahui bahwa Yesus ada di sana, mereka semua berbondong-bondong datang ke tempat itu. Lalu Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita kesakitan dan bermacam-macam penyakit, dan mengusir roh jahat. Dan Yesus tidak mengizinkan roh jahat itu berbicara, ya, sebab mereka tahu siapa dia. Jadi roh jahat itu tahu siapa Yesus, maka tidak diberikan untuk bicara, supaya tidak membuat suasana gaduh, ya, karena banyaknya yang kerasukan setan dan yang diobati pada saat itu. Nah, sekarang kita lihat apa pesan moral, ya, dari perikop ini, dan apa makna yang tercantum dalam ayat 32 Markus pasal 1. Ayat ini menunjukkan, ya, momen penting ketika Yesus, ya, selesai menyembuhkan mertua Simon yang sakit demam. Jadi ini adalah merupakan momen yang sangat penting bagi Yesus setelah dia menyembuhkan mertua Simon. Maka datanglah orang banyak kepadanya dengan berbagai penyakit, ya, dan ada hubungan masalah spiritual, yaitu kerasukan setan. Ini menggambarkan, ya, kasih yang universal Yesus yang tidak terbatas pada waktu
waktu dan ruang, ya, bahwa sampai malam masih melayani. Jadi tidak terbatas dengan waktu dan ruang, dengan begitu banyaknya orang, ya. Dan itu dilaksanakan setelah matahari terbenam pada malam hari. Jadi inilah kasih universal daripada Yesus yang tidak membatasi ruang. Apakah harus jam sekian? Tidak. Bahkan dia mengobati orang tersebut setelah menyembuhkan mertua Simon yang sakit demam. Dia didatangi oleh banyak orang. Ini menekankan bahwa dia, ya, Yesus selalu siap membantu mereka yang dalam kesusahan. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus selalu siap membantu siapapun dalam kesusahan. Nah, melalui, ya, penggambaran ini kita bisa melihat betapa pentingnya untuk datang kepada Tuhan ketika dalam keadaan sulit, serta percaya akan kuasanya untuk menyembuhkan dan memulihkan. Jadi kuncinya adalah percaya akan kuasanya. Begitu banyak orang yang datang tersebut, mereka sudah yakin apabila bersama Yesus pasti sembuh. Nah, inilah paradigma daripada orang banyak. Bila bersama Yesus, mereka akan selamat. Nah, dalam konteks ini yang lebih luas, ya, perikop ini menggambarkan kita tentang pentingnya iman dan harapan di dalam Allah. Jadi ini menggambarkan bahwa pentingnya, ya, iman dan harapan. Jadi dikatakan kita yakin dan percaya dan juga ada harapan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, apakah penyakit, apakah kerasukan setan, ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, ya, ada 3 yang tetap di dalam diri manusia. Pertama adalah iman, kedua adalah pengharapan, dan ketiga ada kasih. Jadi iman dan pengharapan tersebut diyakini mereka kepada Yesus, yakin dan percaya, maka mereka datang untuk memohon bantuan kepada Yesus, baik yang bermacam-macam penyakit maupun yang kerasukan setan, ya, dikuasai oleh roh-roh jahat. Nah, ketika orang itu datang kepada Yesus, mereka menunjukkan keyakinan bahwa dia dapat melakukan perkara besar dalam hidup mereka. Inilah keyakinan daripada orang-orang yang datang kepada Yesus, bahwa Yesus pasti bisa menyelesaikan masalah. Maka jangan pernah ragu, minta bantuan dan datang kepada Yesus. Pasti diselesaikan dengan baik dan hasilnya akan menggembirakan kita. Dasarnya adalah iman, percaya, dan pengharapan yang teguh akan kasih karunia daripada Yesus. Nah, ini, ya, menunjukkan kita untuk tidak hanya mencari Tuhan untuk kebutuhan pribadi kita, tetapi juga untuk saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Jadi dengan banyaknya orang itu, mereka bersepakat untuk saling mendoakan dan meminta pertolongan kepada
Tuhan Yesus ya. Nah, ini menunjukkan kita untuk tidak hanya mencari Tuhan ya, untuk kebutuhan pribadi kita, tetapi ya, juga untuk saling mendukung dan saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada di sana kebersamaan merupakan bersinergi untuk saling mendoakan, bahwa mereka semua bersepakat bahwa kesembuhan ada pada Tuhan, dan mereka semua yakin itu dan punya pengharapan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa, aku datang kepadamu dengan seluruh hatiku. Semoga iman harapanku senantiasa tumbuh, agar aku dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah doa dan harapan kita. Tuhan yang Maha Kuasa, aku datang kepadamu dengan seluruh hatiku, totalitas dan jiwaku dan akal budiku dan kekuatanku. Semoga iman harapanku senantiasa tumbuh, agar aku dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Inilah inti daripada perikop hari ini, yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang. Dengan akibat itu, kita wajib menjadi saluran berkat karena sudah disembuhkan oleh Yesus dan dipulihkan oleh Yesus. Maka tugas selanjutnya menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, karena kita dianggap sudah menjadi murid Yesus apabila saling mengasihi. Itulah perikop hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17. Ini adalah sambungan daripada perikop kemarin. Kemarin kita telah dikejutkan dengan sikap Mordekai yang tegas dan lugas terhadap perjalanannya sebagai orang Yahudi. Kenapa dia sangat tegas dan lugas? Pada saat dia berada di pintu gerbang dan Ester menanyakan kepada dia, dan Ester memberikan pakaian supaya jangan pakaian kabung, karena apabila ada berpakaian kabung tanpa diundang oleh raja, menurut undang-undang Persia itu bisa dihukum mati. Sehingga Ester mencoba memberikan baju, tapi Mordekai tidak menginginkan baju, tidak mau dia. Nah, kemudian setelah itu tidak mau menerima apa yang diberikan oleh Ester. Ester sangat galau. Terus bagaimana ini? Nah, kemudian setelah disampaikan oleh petugas daripada Ester, pelayan-pelayannya, bahwa dia tidak mau menerima, lantas apa maunya? Nah, kemudian dikatakan kepada dia, Mordekai, apabila kau tetap berada di situ, itu bisa kena hukuman mati dengan undang-undang daripada Persia.
hanya bisa kamu selamat apabila raja mengulurkan tongkat emasnya, baru bisa selamat. Kalau tidak, pasti akan dihukum mati. Nah kemudian setelah itu Ester mengatakan itu, Mordekai mengatakan kepada Ester, karena dia sudah tidak ada lagi yang harus disampaikan. Kemudian dalam konteks ini Mordekai memberikan pesan kepada Ester, dan Ester sudah mulai galau. Dikatakan, ya, jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang-orang Yahudi lain hanya karena engkau tinggal di istana. Itu dikatakan oleh Mordekai karena belum tahu apa yang diinginkan oleh Mordekai. Mordekai mengatakan, jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi yang lain, ya, hanya karena engkau tinggal di istana. Mordekai mengatakan, orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Karena Mordekai yakin Tuhan selalu membimbing orang Yahudi. Tetapi kalau engkau tetap diam saja, ini disampaikan oleh Mordekai kepada Ester, dalam keadaan seperti ini yang sudah resah, ya, engkau akan mati dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Ini yang disampaikan oleh Mordekai. Kemudian Mordekai mengatakan lagi, ya, kepada pesannya kepada Ester, siapa tahu. Jadi ini mulai diberikan supaya Ester tetap pada pendiriannya dan kuat dengan keyahudiannya, ya. Siapa tahu barangkali justru untuk saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu. Jadi ada kalanya di saat genting seperti ini kau menjadi ratu, mungkin untuk menyelamatkan Yahudi. Itu kira-kira pendapat daripada Mordekai. Nah, setelah itu maka dalam perikop hari ini, ya, jadi setelah Ester merupakan anak angkat daripada Mordekai, setelah Mordekai memberikan kepada dia ultimatum, jangan menyangka kau masih aman dari Yahudi yang lainnya karena kau di istana. Ingat, kau akan mati dan keluarga ayahmu, katanya. Keras. Nah kemudian dikatakan lagi, siapa tahu pada peristiwa ini kau dipilih jadi ratu, ini bisa menjadi penyelamat. Nah, kemudian perikop hari ini Ester mengirimkan berita kepada Mordekai. Jadi Ester mempertimbangkan dengan sangat banyak dan punya keberanian yang hebat, ya. Dan dia mendapat suatu ilham dari Tuhan. Maka Ester mengatakan, oke, kalau begitu, katanya, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa kepada saya. Jadi kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan. Susan itu adalah ibu kota daripada Persia. Kumpulkan semua supaya mereka berdoa kepada saya. Ini yang dikatakan oleh Ester. Kemudian dikatakan, jangan makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ini benar-benar diarahkan oleh Ester. Jangan makan 3 hari 3 malam. Kemudian aku sendiri dan gadis-gadis pelayanku akan berpuasa juga. Jadi pelayan-pelayannya pun berpuasa, tidak makan. Ya, ini merupakan alat yang canggih
untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita lihat waktu Ninipe, ya, yaitu yang oleh Yusuf, ya, ke Ninipe, bahwa Ninipe mau dihanguskan. Tapi ya, setelah mendengar berita ancaman dari Tuhan, maka raja memerintahkan semua penduduk Ninipe puasa, berikut binatang peliharanya. Wah, ini bukan main. Binatang peliharanya pun berpuasa, ya, berpuasa. Nah, berikut rakyatnya, karena ancaman dari Tuhan akan dihancurkan Ninibe apabila tidak bertobat, maka mereka berpuasa. Nah, maka ya, Yunus yang pergi ke Ninibe merasa dia diutus Tuhan, tapi akhirnya ancaman itu tidak jadi dijalankan karena pertobatan Ninibe, ya. Nah, di sini Yunus sedikit, tapi Tuhan mengatakan apabila orang sudah bertobat, kita tidak akan membunuhnya lagi. Nah, itu. Nah, walaupun Yunus dalam keadaan kecewa, tapi dia tetap memang kasihnya kekal dan abadi. Itulah yang kita lihat dalam tindakan Tuhan. Apapun dilakukan terhadap semua orang, kasihnya kekal dan abadi. Nah, kembali kita dalam perikop ini. Jadi, aku sendiri, kata Ester, puasa, dan juga gadis-gadis pelayanku semua puasa 3 hari 3 malam. Nah, kemudian setelah itu aku akan menghadap raja. Jadi setelah didoakan dan dia puasa, dia akan menghadap raja. Meskipun itu melanggar undang-undang Persia. Wah, jadi Ester sudah mengantisipasi walaupun itu melanggar undang-undang di Persia, tapi dia siap menanggung risiko mati atau hidup. Inilah kekuatan yang hebat dari Ester dengan adanya penegasan dari Mordekai bahwa kau akan mati apabila kau diam saja. Ester merasa tertarik. Saya siap mati, tetapi tolong bantu saya dalam doa, kata. Dan kita berpuasa. Maka dijalankan oleh Ester. Dia akan menghadap raja walaupun itu melawan undang-undang Persia, tapi dia siap untuk mati. Kalau aku harus mati karena itu, biarlah aku mati. Wow. Ester yang sangat prihatin, dan dia mendengarkan apa kata daripada ayah angkatnya Mordekai. Dan mendengar hal itu, Mordekai sadar kalau Ester juga peduli dan ikut bertanggung jawab, ya, atas keprihatinan terhadap orang Yahudi. Lalu Mordekai pergi dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Ester. Jadi pergi dia dan dilakukan perintah itu oleh Ester. Kemudian setelah Mordekai pergi, apa yang terjadi dalam situasi yang sangat genting ini? Nah, jadi pada hari ketiga, ya, waktu Ester puasa, Ester, ya, mengenaikan pakaian ratunya. Dia memakai pakaian ratunya. Dan dia pergi ke halaman dalam istana. Dia pergi ke halaman dalam. Coba, memakai pakaian kerajaan, pakaian ratu ke dalam istana. Berdiri di depan, ya, birahi, di depan serambi balerung. Jadi ada di sana balerung, dia berdiri di depannya. Ya, berdiri.
Setelah dia memakai pakaian ratu, dia berdiri. Lantas raja sedang duduk di atas tahta yang menghadap ke pintu itu. Jadi percis raja duduk di tahtanya dan menghadap pintu di mana Ester ada berdiri di situ. Raja melihat Ester setelah hari ketiga puasa ya. Nah, ketika ia melihat Ratu Ester berdiri berdiam di luar ya, di luar tahtanya, raja malah merasa sayang kepadanya dan mengulurkan tongkat emasnya. Jadi ciri khas daripada raja apabila dia sayang kepada orang, tongkat emasnya itu diulurkan. Kemudian Ester maju, dipeganglah ujung daripada tongkat emasnya. Setelah dipegang, raja pun bertanya, "Ada apa, permaisuriku? Apa yang kau inginkan, katakanlah." Meskipun, wah ini jadi memang raja kalau sudah sayang ya seperti itu. Meskipun kau minta setengah dari kerajaanku, akan kuberikan juga. Jadi kalau kau minta setengah dari kerajaanku, akan kuberikan juga. Wah ini begitu hebat ya. Wewenang ratu itu bisa kuat ya. Jadi itulah sosok daripada permaisuri Ester yang sangat dihargai oleh Raja Ahasiweros ya. Nah kemudian Ester menjawab, kalau Baginda berkenan. Dia tidak langsung menunjukkan apa permintaan Mordekai, apa keluh kesah, dia tidak. Dia bawa dulu dia di alam suasana yang memang enak. Dan ada saatnya untuk menyampaikan itu. Tidak disampaikan langsung permintaan Mordekai. Itulah hebatnya orang yang sangat diplomasi. Walaupun sudah ada di benak dia akan disampaikan, tapi dia tidak menyampaikan. Dia hanya mengatakan, kalau Baginda berkenan, hendaklah malam ini Baginda dan Haman datang ke perjamuan yang hamba adakan untuk Baginda. Jadi dia membatasi orang yang datang, hanya raja dan Haman yang membuat keputusan kontroversial yang membinasakan bangsa Yahudi. Jadi tidak ada yang lain. Raja, Haman diundang perjamuan malam yang diadakan oleh Ester. Ya memang seorang ratu, dia bisa mengadakan perjamuan siapa aja. Dan ada anggur, ada makanan yang enak-enak ya. Nah, kemudian raja menyuruh Haman cepat datang. Jadi karena Haman adalah perdana menteri yang diangkat oleh Raja Ahasiweros, diperintahnya supaya cepat kau pulang, karena kita akan diundang dalam perjamuan oleh Ratu Ester. Nah, jadi dikatakan supaya mereka dapat memenuhi undangan Ester, maka datanglah mereka ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Mereka datang. Nah, di sana pun Ester masih belum menyampaikan apa yang terjadi. Dia membawa ke alam suasana yang enak dan bisa untuk dipahami, untuk menyenangkan hati daripada raja. Pada waktu minum anggur, raja bertanya ya, kepada Ester. Jadi artinya dia tetap bertanya, apa sih maunya Ester ini? Ya, waktu datang juga dia sudah bertanya, tapi dikatakan datanglah ke perjamuan. Dalam perjamuan malam itu yang sudah diadakan, raja juga bertanya, apa maumu Ester? Kira-kira begitu. Ya. Sekarang katakanlah apa yang kau inginkan ya. Dan yang kau minta akan kuberikan meskipun setengah dari kerajaan. Jadi apa yang kau inginkan ya, katakanlah. Di sini sudah disampaikan oleh raja kepada Ester. Tapi Ester masih belum menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mordekai. Dia masih
mencoba ya melumerkan raja dan mencoba mengambil cara lain. Nah, dikatakan Ester menjawab, kalau Baginda berkenaan mengabulkan ya permohonanku, hendaklah Baginda dan Haman. Jadi tetap Baginda Raja dan Haman ya, datang lagi ke perjamuan yang hamba adakan besok malam. Jadi ini 2 hari diminta datang lagi ke perjamuan besok malam. Raja masih tetap bertanya-tanya apa maunya Ester ini, sehingga ya setelah itu nanti pada perjamuan itu hamba akan mengajukan permohonan hamba kepada Baginda. Tentu Baginda Raja ya pasti, karena sudah ditanya apa maunya dan dia juga ingin tahu apa maunya Ester. Maka Ester mengatakan, pada saat itu nanti saya akan menyampaikan permohonan apa yang itu. Jadi memang dalam situasi diplomasi yang hebat, walaupun sudah ada di benaknya dan sudah tercium, tapi dia tidak menyampaikan secara vulgar. Dia membuat lagi persilahan. Baginda datang lagi besok perjamuan. Haman juga datang berdua. Coba. Nah, kemudian Haman ya berniat untuk membunuh Mordekai. Jadi sudah ada niat jahat daripada Haman. Haman pulang dari perjamuan pesta Ester dengan hati yang riang gembira. Wow, dia sangat gembira. Seolah dia merasa terhormat. Karena hanya berdua yang diundang oleh ratu ke perjamuan tersebut, yaitu Perdana Menteri dan Raja Ahasiweros ya. Mereka hanya berdua diundang. Jadi dia sangat riang gembira. Tapi dalam benak dia, Mordekai harus dihukum mati supaya semua rencananya mulus. Nah, kemudian tetapi ketika di pintu gerbang istana, ia melihat Mordekai yang tidak bangkit untuk memberi hormat kepadanya. Ia menjadi marah sekali. Jadi di pintu gerbang itu ada Mordekai yang sudah berpakaian ya, dia mungkin sudah selesai puasanya, ingin melihat bagaimana tindakan daripada Ester sebagai anak angkatnya dan dianggap sebagai anak kandung sendiri. Berpapasanlah dengan Mordekai dan Haman. Dan pada waktu itu ya, Mordekai tidak bangkit. Biasanya kalau Perdana Menteri lewat, semua orang hormat sujud, tapi Mordekai tidak, karena dia sudah mengatakan, saya orang Yahudi, kami tidak pernah sujud kepada manusia, hanya sujud kepada Tuhan. Dia tidak dihormati ya. Nah, akhirnya Haman sangat marah sekali ya, karena tidak memberi hormat. Namun ia ya menahan diri, kemarahan itu tidak dilampiaskan, dia menahan diri dan pulang ke rumahnya. Dia menahan diri, tidak melarang. Setibanya di rumah, ia menyuruh teman-temannya datang dan ya meminta Zeres, istrinya ya, untuk duduk-duduk bersama mereka. Jadi supaya ada lobi-lobi di antara mereka. Jadi teman-temannya dan juga istrinya duduk-duduk ya, menenangkan pikiran setelah dia marah terhadap Mordekai yang tidak mau hormat kepada dia. Lalu Haman ya membual kepada mereka dan menyombongkan kekayaannya. Jadi dia membual dan menyombongkan kekayaannya ya. Banyaknya anak-anak ya, lelakinya, kedudukan penting ya yang diterimanya
dari raja, dan ya pangkatnya yang jauh lebih tinggi daripada pegawai-pegawai lain. Jadi dia menyombongkan diri, ya, pangkatnya dan juga kekayaannya, karena dia jadi sudah mengatakan bahwa hanya saya dan raja dipanggil oleh ratu dalam perjamuan itu, dan diharapkan akan besok akan bertemu kembali. Nah, katanya pula bahkan Ratu Ester pun ya, hanya mengundang aku dan raja ke perjamuan yang diadakannya bagi kami, dan besok malam kami diundangnya lagi. Jadi dia menyampaikan kepada istrinya dan juga teman-temannya kebanggaannya bahwa dia satu-satunya yang berpangkat tinggi, diangkat oleh Raja Ahasiweros, ya. Dia perdana menteri di samping pegawai-pegawai lainnya. Nah, tetapi dikatakan, ya, semua itu tidak berarti. Jadi walaupun dia sudah mengatakan menyombongkan diri dengan kekayaan segala macam, segalanya dimiliki, dikatakan itu tidak berarti selama masih kulihat Mordekai orang Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana. Keresahan daripada Perdana Menteri Haman disampaikan kepada istrinya dan juga kepada teman-temannya. Harta saya, anak saya, pangkat itu tidak ada artinya kalau saya melihat Mordekai berada di pintu istana. Jadi sudah harga daripada Mordekai dibandingkan dengan kekayaan semuanya dari Haman, ya, dibandingkan. Nah, kemudian mendengar itu, istri dan semua teman-temannya mengusulkan demikian. Jadi karena Perdana Menteri ini sudah mengatakan tidak ada artinya harta itu, maka istri dan teman-temannya mengusulkan demikian. Suruh saja membuat tiang gantungan setinggi 22 meter, lalu besok pagi-pagi mintalah izin kepada raja untuk menggantung Mordekai pada tiang itu. Dengan demikian kau dapat pergi ke perjamuan itu dengan hati yang tenang. Jadi diusulkan oleh istri dan teman-temannya, buatlah tiang gantungan, dan besok pagi minta izin kepada raja, karena raja sudah mengeluarkan surat Yahudi harus dimusnahkan. Jadi pasti ada persetujuan raja nantinya, walaupun itu digantung di tiang gantungan, kira-kira begitu ya. Nah, usul itu baik sekali menurut pendapat Haman. Jadi Haman tuh setuju. Sebab itu ia pergi menyuruh membuatkan tiang gantungan itu. Jadi dibuatlah tiang gantungan, ya, dan disimpan di depan istana. Itu ada tiang gantungan, ya, dan sengaja tiang gantungan dibuat untuk membunuh Mordekai. Nah, jadi dia sudah membuat tiang gantungan untuk membunuh Mordekai, dan dia sudah dipengaruhi oleh istri dan teman-teman karena dia tidak mau, ya, kalau Mordekai masih hidup. Jadi supaya aman, supaya dia besok malam hendak bertemu dengan raja, dan rencananya mereka adalah Mordekai sudah dihukum mati di tiang gantungan. Coba, tiang gantungannya itu tingginya 22 meter, ya, sudah dibuat. Nah, apa yang terjadi setelah ini? Apakah jadi Mordekai digantung atau sebaliknya? Mari kita lihat episode berikutnya untuk hari Senin dalam Firman Tuhan hari ke
323. Maka tetap mengikuti channel ini supaya tahu apa sejarahnya antara Mordekai dengan Ester di kerajaan Persia dalam rangka penyelamatan bangsa Yahudi supaya tidak punah. Kita tunggu episode berikutnya. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Mazmur 136 pasal 24 ayat 26. Doa syukur Daud, kasihnya kekal abadi. Jadi ini tetap diakhiri dengan kasihnya kekal dan abadi. Kemarin telah kita baca ya, negeri mereka yaitu Sion ya, Raja Amori ya, dan Og Raja Baisan ya, dikalahkan Israel di negeri mereka ya, dan negerinya diserahkan kepada Israel untuk diduduki. Nah, semua itu dikatakan kasihnya kekal abadi. Jadi setiap pergerakan yang direstui oleh Tuhan itu semua mendatangkan kasihnya kekal dan abadi. Nah, pada perikop ini yang hari ini ya, juga tetap pernyataan Daud ya, bahwa kasihnya kekal dan abadi. Apa yang kita lihat dalam ayat 24 ya, dibebaskannya kita dari tangan musuh, kasihnya kekal dan abadi. Nah, kemudian setiap makhluk ya diberinya makan. Jadi setiap makhluk, manusia, binatang dan apapun diberinya makan, kasihnya kekal dan abadi. Tetap melaksanakan kasihnya kekal dan abadi. Nah, maka dikatakan terakhir, bersyukurlah kepada Allah penguasa langit, kasihnya kekal abadi. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini ya? Mari kita lihat dalam Mazmur 136 ayat 1, dalam bahasa Inggris dikatakan, give thanks to the Lord for he is good ya. His love endures forever. Artinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik ya, kasihnya kekal dan abadi. Ayat ini menekankan pentingnya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang merupakan sumber dari segala kebaikan dalam hidup kita. Kasihnya kekal abadi, menjadi mengingat bagi kita bahwa tidak peduli berbagai situasi yang kita hadapi, kasih Tuhan selalu ada pada kita. Maka kita baca Mazmur pasal 50 ayat 23. Orang yang mempersembahkan syukur sebagai korbannya, dialah yang menghormati aku. Dan kepada orang ya yang menyiapkan jalan bagiku, aku akan menunjukkan kepadanya jalan yang baik. Jadi kuncinya adalah mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan jalan lapang ke dalam diri kita. Tuhan masuk ke dalam kita sehingga kita akan dituntun oleh Tuhan karena kasihnya kekal dan abadi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita akan melihat juga perikop selanjutnya dalam hari Senin ya. Dan kalau besok itu adalah khusus khotbah. Tapi hari Senin lanjutan daripada peristiwa di Persia, kerajaan Ahasiweros, antara bangsa Yahudi Mordekai dan juga Haman sebagai keturunan daripada bangsa Amalek ya. Nah, itulah kita. Demikianlah firman Tuhan, semoga bermanfaat bagi kita.
Tuhan memberkati. Amin.